Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah
faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Karena sebagian yang lain ada juga yang tidak mengindahkan akan amalan ibadah Jumat, sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahwa kadang-kadang keadaan manusia itu ada dalam 4 keadaan. Pertama, kadang manusia itu ada dalam keadaan taat. Kedua, terkadang manusia itu ada dalam keadaan maksiat. Ketiga, terkadang juga manusia itu ada dalam keadaan nikmat. Dan keempat, terkadang juga manusia itu ada dalam keadaan musibah. Maka kata Imam Al-Ghazali, apa yang harus dilakukan ketika ada dalam keadaan-keadaan seperti ini? Maka ketika kita ada dalam keadaan taat, kewajiban kita tidak lain adalah harus ikhlas lillahi ta'ala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita dalam keadaan maksiat, maka kewajiban kita tidak lain, kata Imam Al-Ghazali, adalah harus segera untuk taubat dari maksiat tersebut. Ketika kita ada dalam keadaan nikmat, maka tentunya kewajiban kita adalah harus mensyukuri akan nikmat tersebut. Dan ketika kita ada dalam keadaan musibah, maka kewajiban kita, kata Imam Al-Ghazali, tidak lain adalah harus sabar akan musibah yang menimpa kita. Maka mudah-mudahan Jumat ini menjadi berkah bagi kita semua dan menjadi amalan yang terindah untuk menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadirin, dalam suatu hadis dikatakan, man ghasala yawmal jumu'ah wa tasala summa bakara wa batakara wa masa wa lam yakum wa dana minal iman fastama'a wa lam yalga kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanati adri siyamiha wa qiyamiha. Man ghasala yawmal jumu'ah, siapa orang yang mandi pada hari Jumat, waqtasala summa bakara wa batakara, kemudian datangnya pagi-pagi, wa masa wa lam yakub, dan dia berjalan menuju masjid tanpa menggunakan kendaraan, wa dana minal imam, kemudian dia mendekati posisinya dekat dengan imam, pastama'a, kemudian dia mendengarkan khutbah, walam yalgo, dan dia tidak menggunakan pendengarannya atau hal yang lainnya untuk tidak mengindahkan khutbah, sehingga mendengarkan khutbah tidak sambil whatsappan atau membaca yang lainnya. Maka bagi orang seperti itu, kata Nabi, kana lahu bi kulli khutwatin, untuknya setiap langkahnya yang dilangkahkan menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, amalu sanati ajri siyamiha wa qiyamiha, maka akan mendapatkan amal pahala setahun seperti pahalanya puasa dan qiyamul lailnya. Jadi orang yang datang kepada masjid untuk sholat Jumat,
dan dia mendekati imam serta mendengarkan khutbah dan mengindahkan apa yang dibacakan khutbah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sama setahun pahalanya puasa dan qiyamul lail. Maka untuk itu sungguh bahagia sekali hari ini jikalau kita bisa melangkahkan kaki kita dan mengindahkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 1077, disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 6405. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini juga di bulan ini kita telah masuk pada bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal adalah bulannya kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi seorang manusia yang memanusiakan manusia, sehingga dulu pada zaman Nabi bisa mereformasi umatnya dari zaman jahiliyah menjadi zaman ilmiah, dari zaman kubur menjadi zaman syukur. Itulah sang Nabi yang lahir pada bulan ini. Pertanyaannya adalah, kalau kita cinta Nabi, mana bukti cinta kita pada sang Nabi? Alim ulama mengatakan bahwa salah satu bukti cinta Nabi kita adalah memperbanyak salawat kepadanya dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Karena kalau seorang cinta pada seseorang, tentu akan selalu menyebut namanya. Man ahabba syai'an faqasura zikruhu. Orang yang cinta pada sesuatu tentu akan banyak menyebut namanya. Maka untuk itu ada suatu hadis yang mengatakan, aksiru alayya minas salat fi kulli yaumi jumu'atin. Perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku, kata Nabi, fi kulli yaumi jumu'atin, di setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'atin. Karena sesungguhnya salawat umatku akan dilaporkan atau dilihatkan kepadaku di setiap hari Jumat. Paman kana aksarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Maka siapa orang yang berbanyak salawat padaku, maka orang itu akan lebih dekat kepadaku nanti di hari kiamat. Subhanallah. Inilah daripada keistimewaan membaca salawat di hari Jumat. Maka kita yang ada di hari ini, selagi ngetik di laptop atau komputer sambil baca salawat, selagi nyetir sambil baca salawat, inilah dari keutamaan orang yang berbanyak salawat di hari Jumat. Paman kana aksaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Maka orang tersebut akan lebih dekat kepadaku kedudukannya nanti di hari kiamat. Hadirin rahimakumullah. Selain salawat juga, maka berbanyaklah istighfar. Karena ada yang menganalogikan, ketika manusia ingin dilihat cakep atau cantik, maka mandilah dengan sabun dan berilah parfum atau pewangi. Hal ini dijadikan sebagai sabunnya adalah istighfar dan pewanginya adalah salawat. Kita tadi telah mendengarkan keistimewaan dari salawat di hari Jumat, yaitu akan dekat dengan Nabi. Maka bagaimana dengan keistimewaan istighfar? Satu hadis mengatakan, man lajima istighfaran ja'alallahu lahu min kulli daikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min khaisu la yahtasib.
Barang siapa yang melazimkan, mendawamkan membaca istighfar, lisannya basah dengan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli daikin, maka Allah akan jadikan dari setiap kesulitan hidupnya makhraja, ada jalan solusinya. Wa min kulli hammin faraja, dari setiap kebingungan, kesedihan yang menimpanya, faraja, Allah kasih kesenangan, kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih rizki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Itulah salah satu dari keutamaan membaca istighfar. Bahkan ada Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama yang zuhud, ilmunya luas, dan nasihatnya yang menyentuh. Suatu ketika ditanya oleh jemaahnya, "Wahai Imam, hari ini bumi kita gersang, bumi kita kemarau. Apa yang harus kita lakukan, Imam?" Jawab Imam Al-Basri, "Fastaghfirillah, maka beristighfarlah kamu." Kemudian ada lagi datang seorang yang sama, nanya juga pada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, aku ini nggak punya duit, lagi kerek, miskin, sehingga susah untuk melakukan apa-apa yang harus aku lakukan. Kesempitan ekonomi yang melandaku. Apa yang harus aku lakukan, wahai Imam?" Imam Hasan Al-Basri cukup dengan menjawab, "Fastaghfirillah, maka beristighfarlah kau." Kemudian ada juga yang datang lagi bertanya pada sang imam, seorang ibu-ibu, "Wahai Imam, aku ini sudah lama berumah tangga, menikah, tapi belum diberikan keturunan. Apa yang harus aku lakukan, wahai Imam?" Sang imam cukup menjawab, "Fastaghfirillah, maka beristighfarlah." Kemudian terakhir datang juga seorang bapak-bapak yang bertanya pada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kebun-kebunku tidak panen lagi, sehingga banyak hama-hama di dalam kebunku. Apa yang harus aku lakukan?" Sang imam pun menjawab dengan satu kata, "Fastaghfirillah, maka beristighfarlah kalian." Nah, orang-orang yang bertanya ini bingung dan langsung bertanya pada sang imam, "Wahai imam, ini kan pertanyaan beda-beda. Kenapa kau jawab dengan cukup fastaghfirillah? Hanya satu jawaban, beristighfarlah kalian." Maka singkat cerita, sang Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Ini bukan kata aku, tapi kata Al-Quran." Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Sang imam pun membacakan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Faqultu astaghfiru, maka aku katakan, kata Nabi Nuh, "Istaghfiru, beristighfarlah, mohon ampunlah kalian pada Allah. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum, maka kalau kalian beristighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah, niscaya Allah akan menurunkan hujan pada kalian, hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina, dan memperbanyak harta-harta dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah jadikan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan untuk kalian
sungai-sungai yang mengalir untuk kalian semua. Inilah salah satu solusi ketika banyak kesulitan hidup, banyak yang diinginkan. Solusinya tidak lain adalah satu, beristighfar. Mungkin kita sulit dalam kehidupan, sulit ekonomika, mengurusi anaknya, pekerjaankah, atau yang lainnya. Mungkin kita lupa akan dosa dan lupa akan beristighfar. Karena kata Nabi, inna rajula la yuhramu rizqa bidhanbi yusibuhu. Sesungguhnya seorang itu akan terhalang rezekinya akibat dosa yang dilakukannya. Rezeki telah Allah jamin, tapi karena dosa yang kita lakukan sehingga terhalang. Maka untuk itu beristighfarlah pada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di hari Jumat ini kita berbanyak istighfar dan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi qaddara alaina bil jama'ah fi yaumil jumu'ah yaumil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته. ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات
سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah.